Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita dapat mempelajari matematika khusus matematika kelas 12 dengan materi dimensi 3 yaitu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Titik, garis, dan bidang dinamakan sebagai unsur-unsur ruang. Pengertian dari titik terlebih dahulu. Titik ini tidak didefinisikan, hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak mempunyai ukuran. Dikatakan tidak berdimensi. Digambarkan dengan nokta dan ditulis dengan huruf besar. Jadi perlu diperhatikan, titik ini digambarkan dengan nokta dan ditulis dengan huruf besar. Nah, itu. Ada titik A, ini noktahnya namanya adalah titik A, ini titik B, titik P, titik Q. Bahkan masih banyak lagi titik-titik yang lainnya. Nah, selanjutnya garis di sini garis lurus merupakan himpunan atau kumpulan dari titik-titik. Hanya mempunyai ukuran panjang. Garis ditulis dengan huruf kecil. Nah, misalnya huruf G, misalnya garis G, garis H, garis K, dan seterusnya. Atau menyebutkan nama segmen garis dari titik pangkal ke titik ujung. Ini disebut garis G, ya. Ditulis dengan huruf kecil. Nih. Lalu ada segmen garis, titik pangkal, titik ujung. Itu. Bidang. Bidang datar. Sebuah bidang memiliki luas yang tidak terbatas. Dalam geometri, sebuah bidang cukup digambarkan wakilnya saja, yaitu suatu daerah terbatas yang terletak pada bidang. Mempunyai ukuran panjang dan lebar. Nama dari wakil bidang dituliskan di daerah pojok bidang dengan memakai huruf alfa, beta, gamma, atau dengan menyebutkan titik-titik sudut dari wakil bidang itu. Nah, ini disebut dengan bidang alfa. Bidang alfa. Nah, kalau yang ini, seperti tadi disampaikan, atau dengan menyebutkan titik-titik sudut dari wakil bidang itu. Jadi bidangnya sangat luas, hanya diwakili aja. Ya, dengan seperti ini diwakil. Lalu ada titik-titik sudutnya di sini P, Q, R, S. Maka bidang ini disebut bidang PQRS. Jadi ini bidang PQRS. Aksioma garis dan bidang. Aksioma atau postulat adalah pernyataan yang diandaikan benar dalam sebuah sistem dan
dan kebenaran itu diterima tanpa pembuktian. Dalam geometri ruang ada 3 buah aksioma yang penting. Ketiga buah aksioma itu diperkenalkan oleh Euclid kurang lebih tahun 300 sebelum Masehi. Beliau adalah seorang ahli matematika dari Alexandria. Nah, aksioma Euclid pertama, melalui 2 buah titik sembarang, kedua titik tidak berimpit, hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Jadi melalui 2 buah titik sembarang, dengan catatan kedua titik tidak berimpit, hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Nah, ada sebuah titik, ada titik yang lain. Di sini yang pertama titik A, yang kedua titik B. Di sini hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Jadi diulang lagi, melalui 2 buah titik sembarang, kedua titik tidak berimpit, hanya dapat dibuat sebuah garis. Aksioma yang kedua, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 buah titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Perhatikan ini, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Ada garis G, ada bidang alfa. Nah, kita perhatikan di sini, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Ini ya, mempunyai 2 buah titik persekutuan. Jadi bidang alfa, di bidang alfa ada titik A, ada titik B. Titik A, titik B terdapat pada garis G. Titik A, titik B terletak pada bidang alfa juga. Nah, maka di sini jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Jadi ini terletak pada bidang seluruhnya, ya. Tuh. Aksioma yang ketiga, melalui 3 buah titik sembarang, hanya dapat dibuat sebuah bidang. Ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, hanya dapat dibuat sebuah bidang. Dalam hal ini bidang alfa. Mengkonstruksikan sebuah bidang. Sebuah bidang tertentu dibentuk oleh 3 buah titik yang tidak segaris. Jadi ini, sebuah bidang tertentu dibentuk oleh 3 buah titik yang tidak segaris. Jadi kalau titiknya segaris tidak bisa dibuat bidang. Jadi 3 buah titik yang tidak segaris. Ada titik A, titik B, titik C, titik A, titik B, titik C. Ini tidak segaris, ini A, B, C ini. Nah, 3 buah titik A, B, C yang tidak segaris membentuk sebuah bidang alfa. Nih, seperti ini ya. Jadi sebuah garis dan sebuah titik di luar garis itu. Jadi bidang itu bisa dibentuk dari sebuah garis dan sebuah titik di luar garis itu. Ada garis G,
ya, ada titik P. Titik P ada di luar garis G. Berarti dapat dibentuk sebuah bidang. Nah, kita namakan bidangnya bidang alfa. Titik P dan garis G membentuk bidang, bukan bidang alfa, bidang beta ya. Bidang beta. Dua garis yang berpotongan. Jadi di sini sebuah bidang dapat dibentuk dari dua garis yang berpotongan. Garis G dan garis H berpotongan. Nah, maka bisa dibuat sebuah bidang. Dalam hal ini, bidangnya bidang alfa. Ada lagi. Sebuah bidang dapat dibentuk dari dua garis yang sejajar. Ada garis M, ada garis N. Nah, garis M dan garis N sejajar. Maka garis M dan garis N ini membentuk bidang beta. Ini bidang betanya. Ya, teruskan lagi. Kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Nah, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang titik, garis, dan bidang. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Kedudukan titik terhadap garis. Titik terletak pada garis. Jadi jika titik A dilalui oleh garis G, maka titik A dikatakan terletak pada garis G. Sekali lagi, jika titik A dilalui oleh garis G, maka titik A dikatakan terletak pada garis G. Nah, jadi garis A dilalui oleh titik A dilalui oleh garis G. Berarti titik A terletak pada garis G. Itu tentang penjelasan titik terletak pada garis. Sekarang titik di luar garis. Penjelasannya, jika titik B tidak dilalui oleh garis H, maka titik B dikatakan berada di luar garis H. Nah, titik B ini ya tidak dilalui oleh garis B. Berarti titik B, ini ada titik B, ada garis H. Titik B tidak dilalui oleh garis H. Maka titik B ini berada di luar garis H. Ya. Selanjutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang. Jika titik A dapat dilalui oleh bidang alfa, maka dikatakan titik A terletak pada bidang alfa. Jadi sini jika titik A dapat dilalui oleh bidang alfa, maka dikatakan titik A terletak pada bidang alfa. Nah, sini ada titik A. Tadi ya. Ada titik A, lalu
dilalui oleh bidang apa? Maka dikatakan titik A terletak pada bidang apa. Titik di luar bidang. Jika titik B tidak dapat dilalui oleh bidang beta, maka dikatakan titik B berada di luar bidang beta. Ada titik B. Ada bidang B. Nah, di sini dikatakan bahwa titik B ini berada di luar dari bidang beta. Karena si titik B ini tidak dilalui oleh bidang beta. Ya, itu. Jadi titik B berada di luar bidang beta. Nah, ini. Ya, tidak dilalui. Ulang lagi, kita teruskan. Bidang, perhatikan nih, bidang DCGH, perhatikan bidang DCGH, DCGH sebagai bidang U. Nah, itu. Ya, jadi bidang DCGH sebagai bidang U. Titik-titik sudut kubus, ya, titik-titik sudut kubus yang terletak pada bidang U adalah titik-titik C, D, G, dan H. Jadi di sini ada kubus, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ada bidang DCGH sebagai wakil dari bidang U. Jadi DCGH ini mewakili bidang U. Karena kalau diperluas ini luas sekali bidang U ini. Titik-titik sudut kubus yang terletak pada bidang U adalah titik-titik C, D, G, dan H. Ini bidang U, maka titik sudutnya apa aja? D, C, G, H. Tuh. Titik-titik sudut kubus yang berada di luar bidang U adalah titik-titik A, B, F, dan E. Kan ini ada bidang U nih. D is, maaf. Kan ada bidang U, ini perhatikan, bidang U. Bidang U ini, ya, bidang U ini mempunyai titik-titik sudutnya D, C, G, H. Perhatikan. Nah, sekarang ada titik ini. Titik A, B, F, E. Apakah dilalui oleh bidang D, C, G, H? Tidak kan? Berarti titik A, B, F, E ini berada di luar bidang U. Itu. Ya. Teruskan. Kedudukan dua garis. Berimpit. Satu.
Garis G berimpit dengan garis H jika, ini perhatikan, jika setiap titik di garis G juga terletak di garis H dan sebaliknya. Ada garis G. Nih, garis G. Garis H. Nah, di sini garis G berimpit dengan garis H jika setiap titik di garis G juga terletak di garis H atau sebaliknya. Ya, dan sebaliknya. Berarti garis G ini berimpit dengan garis H. Kedudukan yang kedua. Jadi syarat dua garis berimpit cukup memiliki dua titik persekutuan. Tuh. Ya. Syarat untuk dua garis berimpit cukup memiliki dua titik persekutuan. Lalu yang kedua, yang pertama tadi berimpit kedudukan garis, sekarang yang kedua berpotongan. Garis G dan H berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki tepat satu titik persekutuan, yaitu titik potong kedua garis. Dua garis hanya dapat berpotongan jika terletak pada bidang yang sama. Garis G dan H berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki tepat satu titik persekutuan, yaitu titik potong kedua garis. Dua garis yang dapat berpotongan jika terletak pada bidang yang sama. Jadi perhatikan ini nih, ya. Garis G dan H berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki tepat satu titik persekutuan, yaitu titik potong kedua garis. Dua garis hanya dapat berpotongan jika terletak pada bidang yang sama. Ini perlu diingat ini. Dua garis hanya dapat berpotongan jika terletak pada bidang yang sama. Kita ulang lagi. Ada garis G. Ada garis G. Ada garis H. Nah, ini berpotongan. Dikatakan berpotongan apabila kedua garis ini ya terletak pada bidang yang sama. Kita teruskan. Kedudukan yang ketiga adalah sejajar. Garis G dan garis H sejajar jika kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Perhatikan, ya. Nah, AB sejajar DC. Mempunyai titik persekutuan tidak? Tidak. Nah, karena tidak mempunyai titik persekutuan, berarti AB, jadi sini perhatikan, AB DC. Mempunyai titik persekutuan tidak? Tidak. Nah, kalau tidak mempunyai titik persekutuan, maka AB itu dikatakan sejajar dengan DC. Lalu perhatikan sekarang. AD. BC mempunyai titik persekutuan? Tidak, ya. Berarti AD sejajar BC. Bersilangan. Jadi kedudukan kedua garis yang keempat adalah bersilangan. Garis G dan garis H dikatakan bersilangan
Jika garis G dan H tidak memiliki titik persekutuan, tidak sejajar, dan terletak di dua bidang yang berbeda. Ini kuncinya nih. Terletak di dua bidang yang berbeda. Kita ulang lagi. Garis G dan H dikatakan bersilangan jika garis G dan H tidak memiliki titik persekutuan, tidak sejajar, dan tidak terletak di dua bidang yang berbeda. Dan terletak di dua bidang yang berbeda. Ini perlu diperhatikan juga nih. Ya. Dan terletak di dua bidang yang berbeda. Kita bacakan penjelasannya. Garis G dan H dikatakan bersilangan jika garis G dan H tidak memiliki titik persekutuan, tidak sejajar, dan terletak di dua bidang yang berbeda. Perhatikan di sini. Lihat garis AE. AE. Nah, itu AE ya, perhatikan. Perhatikan garis AE. Bersilangan dengan garis BC. Perhatikan. Lihat. AE bersilangan dengan garis BC, FG, ya, lalu BG, FC, FD, DC, DG, HG, BD, BH, dan FH. Tuh. Jadi yang bersilangan itu garis AE bersilangan dengan BC, FG, BG, FD, FC, DC, DG, HG, DB, BH, dan FH. Perhatikan ini garis G dan H dikatakan bersilangan jika garis G dan H tidak memiliki titik persekutuan, tidak sejajar, dan terletak di dua bidang yang berbeda. Itu bersilangan. Jadi, tidak memiliki titik persekutuan, tidak sejajar, dan terletak di dua bidang yang berbeda. Itu sudah sebutkan tadi ya. Salah satu contohnya. Contoh kedudukan garis terhadap garis. G berpotongan dengan AD. ABC. Perhatikan ada garis G berpotongan dengan AD. Berpotongan dengan BC. Garis G berpotongan dengan AD di titik apa? Di titik A. Garis G berpotongan dengan BC. Titik potongnya titik apa? Titik B.
Nah, selanjutnya garis G juga berpotongan dengan AE. Ya. Berpotongan juga dengan BF. Garis G berpotongan dengan AE di titik apa? Di titik A. Garis G berpotongan dengan BF pada titik apa? Titik potongnya titik apa? Titik B. Itu garis G yang berpotongan. Garis G sejajar dengan, perhatikan nih, garis G sejajar dengan DC karena tidak mempunyai titik persekutuan. Jadi garis G karena tidak mempunyai titik persekutuan dengan DC, maka garis G sejajar dengan DC. Garis G sejajar dengan EF. Garis G sejajar dengan HG. Tuh. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nah, itu yang sejajar. Jadi garis G sejajar dengan DC, sejajar dengan EF, dan sejajar dengan HG. Sekarang perhatikan, G bersilangan dengan, pernah G, ini G ini. G bersilangan dengan CG. CG. Bersilangan dengan DH. Bersilangan dengan EH. Bersilangan dengan FG. Tuh. Itu yang bersilangan. Nah, itu garis G bersilangan dengan CG, bersilangan dengan DH, bersilangan dengan EH, bersilangan dengan FG. Perhatikan, tuh. Kita lanjut. Nah, garis G berimpit dengan AB. Perhatikan, garis G berimpit dengan AB, ya. Kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Garis G terletak pada bidang alfa jika setidaknya 2 titik pada garis G terletak pada bidang alfa. Nah, ini. Jadi, setidaknya 2 titik pada garis G terletak pada bidang alfa. Jadi, titik yang ini dengan titik yang ini terletak pada bidang alfa, ya. Jadi setidaknya 2 titik pada garis G. Kan ada di sini ada 2 titik nih pada garis G nih. Terletak juga pada bidang alfa. Maka garis G terletak pada bidang alfa. Kedudukan yang kedua, garis sejajar bidang. Jika garis H sejajar bidang beta, maka beta memuat tepat sebuah garis yang sejajar dengan H. Perhatikan, jika garis H sejajar bidang beta, maka bidang beta memuat tepat sebuah garis yang sejajar dengan H. Ada garis H. Nah, ada bidang beta.
Jadi garis H sejajar dengan bidang beta jika bidang beta memuat tepat sebuah garis yang sejajar dengan H. Nah, tuh. Jadi ini ada garis nih. Sejajar dengan H. Berarti garis H ini sejajar dengan bidang beta. Kenapa? Karena ada garis. Di sini ada garis nih yang terletak pada bidang beta sejajar dengan garis H. Dikatakan bahwa garis H sejajar bidang beta. Perhatikan nih baik-baik ya. Yang ketiga, garis menembus atau memotong bidang. Garis K menembus bidang alfa jika garis K tidak terletak pada bidang B alfa. Dan garis K tidak sejajar bidang alfa. Jadi garis K menembus bidang alfa jika garis K tidak terletak pada bidang alfa. Jadi tidak terletak. Dan garis K tidak sejajar bidang alfa. Nah, perhatikan gambarnya. Ada garis K, ada bidang alfa. Nah, artinya dikatakan bahwa garis K menembus bidang alfa. Kenapa menembus dikatakan menembus? Karena garis K tidak sejajar dengan bidang alfa, tidak terletak pada bidang alfa garis K itu. Katakan garis K menembus bidang alfa atau garis K memotong bidang alfa. Garis K dan bidang alfa memiliki tepat satu persekutuan yang disebut titik tembus atau titik potong. Ini nih, titik potongnya atau titik tembusnya. Contoh. Diketahui kubus ABCD FGH. Perhatikan bidang DCGH yang diwakili oleh bidang U. Jadi DCGH ini diwakili oleh bidang U. Jadi bidang DCGH sebagai wakil dari bidang U. Adalah bidang U nih. Bidang itu sangat luas ya, tapi di sini dibatasi untuk memudahkan. Jadi bidang DCGH sebagai wakil bidang U, DCGH sebagai wakil bidang U. Teruskan. Rusuk yang terletak pada bidang U. Sebutkan rusuk yang terletak pada bidang U. Apa saja? Yaitu rusuk DC. Dan perhatikan lagi. Tadi bidang U itu ini nih. Diwakili oleh DCGH. Berarti rusuk-rusuk dari bidang U apa saja? Yaitu DC, CG, GH, dan HD. Tuh. Ya, alhamdulillah bisa dipahami. Kita lanjutkan. Rusuk-rusuk yang sejajar bidang U. Mana saja rusuk-rusuk yang sejajar bidang U? Yo, mana yang sejajar bidang U dari kubus ABCD EFGH? Yaitu rusuk AB. Kan bidang U ini nih, bidang U nih. Bidang U. Rusuk mana saja yang sejajar? AB,
terus apa lagi? BF, terus FE, terus dan FA. Kita lanjut lagi. Nah, itu yang sejarahnya itu. Perhatikan bidang U-nya. Dengan mana? Nah, dengan mana lagi? F. Dengan mana? EA. Ya, itu. Rusuk yang menembus atau memotong bidang U. Mana yang menembus? Kita lihat. Rusuk-rusuk yang menembus bidang U adalah AD. Lihat. Perhatikan. Kan di sini ada bidang U-nya itu diwakili oleh DC, GH. Perhatikan nih adik nih. Menembus. Kenapa menembus? Tadi sudah dikatakan bahwa AD tidak sejar dengan U. AD tidak terletak pada bidang U. Maka rusuk-rusuk yang menembus atau memotong bidang U adalah AD. Apalagi? Yuk. BC. Apalagi? FG. Apalagi? EH. Jadi pahami? Alhamdulillah. Nah, itu yang menembus ya atau memotong. Contoh kedudukan garis terhadap bidang. Ada bidang, perhatikan bidang ABCD. Garis-garis yang terletak pada bidang ABCD, perhatikan nih. ABCD. Garis-garis yang terletak pada bidang ABCD adalah AB, BC, CD, AD. Itulah garis-garis yang terletak pada bidang ABCD. Tuh, AB terletak pada bidang ABCD. BC terletak pada bidang ABCD. AD terletak pada bidang ABCD. Dan DC terletak pada bidang ABCD. Garis-garis yang memotong bidang ABCD adalah, perhatikan garis-garis yang memotong apa saja. Berarti FB, AE, CG, DH. Tuh, AE, FB, CG, dan DH. Ya, dan DH. Kita lanjut. Kita lanjut. Garis yang sejajar ABCD. Jadi garis yang sejajar dengan bidang ABCD adalah ABCD. Perhatikan. ABCD. Sejajar dengan apa saja? Garisnya apa yang sejajar dengan ABCD? Adalah EF. Terus GH. Terus EH. Terus FG. Itulah garis yang sejajar dengan bidang ABCD. Nah, yaitu EF, GH, EH, dan
FG. Kedudukan dua bidang. Kita akan pelajari sekarang kedudukan dua bidang. Kedudukan yang pertama berimpit. Bidang alfa dan bidang beta dikatakan berimpit jika setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta. Atau setiap titik yang terletak pada bidang beta juga terletak pada bidang alfa. Ada bidang alfa, ada bidang beta. Nah, daerah ABCD sebagai daerah persekutuan. Jadi ABCD ini adalah daerah persekutuan dari bidang alfa dan bidang beta. Sehingga alfa dan beta berimpit. Sejajar. Kedudukan yang kedua adalah sejajar. Bidang alfa dan bidang beta dikatakan sejajar jika kedua bidang itu tidak mempunyai satu pun titik persekutuan. Ada bidang alfa, ada bidang beta. Nah, berarti bidang alfa ini dengan bidang beta tidak memiliki titik persekutuan, ya. Berarti bidang alfa dan bidang beta dikatakan sejajar. Jika setiap titik pada bidang alfa jaraknya sama ke bidang beta, maka bidang alfa dan bidang beta sejajar. Jadi, jika setiap titik di bidang alfa jaraknya sama, jadi ini titik dari bidang alfa, ini setiap titiknya jaraknya sama. Nah, dikatakan bahwa bidang alfa dan bidang beta itu sejajar. Yang ketiga, dua buah bidang berpotongan. Bidang alfa dan bidang beta yang tidak sejajar akan berpotongan. Jadi kuncinya, kalau bidang alfa dan bidang beta tidak sejajar, dia akan berpotongan. Ada bidang alfa, ada bidang beta. Tidak sejajar, berarti berpotongan. Nah, itulah garis potongnya. Ya, garis potongnya. Perpotongan bidang alfa dan bidang beta membentuk tepat sebuah garis potong. Garis perpotongan bidang alfa dan beta ditulis alfa beta. Artinya itu berpotongan. Jadi di sini garis perpotongan bidang alfa dan bidang beta ditulis alfa beta. Contoh, diketahui kubus ABCD FGH. Seperti tadi, bidang DCGH sebagai wakil bidang U. Ya, DCGH. DCGH. Ini kenapa diulang-ulang DCGH ya? Untuk lebih paham. Bidang sisi kubus yang berimpit dengan bidang U. Nah, sebutkan bidang sisi kubus yang berimpit dengan bidang U. Yo. Jadi yang berimpit dengan bidang U adalah bidang sisi DCGH. Ini kan bidang U nih. Ini bidang U nih. Berimpit dengan DCGH. Tuh. Bidang sisi kubus yang sejajar dengan bidang U. Mana bidang sisi kubus yang sejajar dengan bidang U? Apa saja? Nih, ada lagi nggak yang lainnya? Ya. Kita lihat. Ya. Bidang sisi kubus yang sejajar dengan bidang U apa? Perhatikan.
yaitu bidang A, B, F, E. Perhatikan lagi, bidang DCGH sebagai wakil bidang U. Sudah tadi, sudah disebutkan, sudah ingat. Atau masih ingat ya. Bidang sisi kubus yang berpotongan dengan bidang U mana saja? Ayo, yang berpotongan. Yaitu bidang A, B, C, D. Harus ada garis potong. Apa garis potongnya? C, D. Ada lagi yang lain? Bidang B, C, G, F. Berarti harus ada garis potongnya, yaitu CG. Karena ini kan, ini bidang itu diwakili oleh DC, GH. Ada bidang di sini BC, GF. Berpotongan di mana? Berpotongan pada titik CG. Titik C dan titik G dan membentuk garis. Garis apa? Garis potongnya berarti garis CG. Ya, itu. Terlanjut lagi. Yang berpotongan dengan bidang U yaitu EF, GH. EF, GH. Ada lagi nggak? Coba perhatikan. Ada lagi? Ada, yaitu apa? AD, HE. Nah, itu. Latihan soal. Perhatikan kubus ABCD, EFGH. Tentukan A, B, C, D, E, F. Dibaca aja. Ya, dibaca. Baca, lalu jawab nanti. Ya. Latihan soal yang selanjutnya, perhatikan prisma segitiga di samping. Ada pertanyaannya A, B, C, D. Perhatikan. Soal yang selanjutnya, perhatikan 5 segi 5 beraturan. T, A, B, C, D. Ada 4 pertanyaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, sukses, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.